Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pada pertemuan kedua kali ini, mata kuliah ilmu tauhid akan membahas tentang konsep dasar ilmu tauhid. Pada dasarnya, semua manusia dilahirkan secara fitrah. Sehingga pada proses perjalanan kehidupannya, dia butuh pengakuan sebagai hamba, dia butuh petunjuk untuk apa dia hidup. Sehingga pada intinya, pada pernyataan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tunggal. Disinilah inti tauhid. Otoritas dan petunjuk yang berasal dari Allah semuanya. Manusia hidup akan memerlukan petunjuk dari Sang Pencipta. Dan keberadaannya sebagai manusia sosial, sebagai manusia yang hidup sesama, ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi DPR, ada yang jadi kepala desa atau jadi rumah tangga biasa. Hal itu tidak penting di dalam pembahasan ilmu tauhid, karena ilmu tauhid mensejajarkan manusia dengan manusia lainnya. Apa yang dimaksud di sini? Yang dinilai adalah ketakwaannya, bukan karena pangkatnya. Dan yang terakhir, pengantar di sini adalah keberadaan ilmu tauhid merupakan indikasi kecerdasan dan kemajuan bagi proses kehidupan. Bayangkan dulu di zaman jahiliyah, sebelum Rasulullah datang, sebelum ada tauhid, sebelum ada keyakinan tentang Allah, semua manusia berpikiran jahiliyah, berpikiran bodoh. Contoh misalkan benda-benda mati seperti batu mereka sembah. Sesama makhluk yang lain mereka hambakan sebagai orang Tuhan, Firaun misalkan. Mereka mempercayai matahari dan lain-lain. Itu adalah suatu kebodohan. Dengan adanya ilmu tauhid, ini berproses dari manusia zaman jahiliyah menjadi manusia zaman kecerdasan. Baik, selanjutnya adalah syarat keimanan yang kaitannya dengan tauhid. Yang pertama otomatis al-ilmu. Ilmu di sini iya karena dua iya karena stain. Dengan ilmu kita menghambakan diri dengan ikhlas, dengan penuh kesadaran bahwa kita membutuhkan adanya Allah. Kalau tanpa pertolongan selain Allah, disitulah pentingnya ilmu. Terus yang selanjutnya adalah al-yaqin. Nah, tauhid penuh dengan keyakinan. Angka 1 di tengah itu tanda dari tauhid. Kalau kita tidak bisa yakin di sini, berarti tauhid kita bisa dipertanyakan. Selanjutnya adalah al-ikhlas. Al-ikhlas adalah menafikan syirik. Syirik yang dimaksud, kalau kita tidak ikhlas berhamba kepada Allah, masih syirik, masih mempercayai hal selain Allah, nah di situ ketauhidan kita masih bisa dipertanyakan. Nah, yang selanjutnya adalah asyidku. Asyidik adalah kebenaran, mempercayai akan adanya Allah, atau kita jujur mengucapkan la ilaha illallah dari hati yang paling dalam, dan dilakukan dengan perbuatan kita, diucapkan dengan lisan yang benar-benar jujur. Yang selanjutnya adalah al-mahabbah, rasa cinta. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kita cinta kepada nabinya, Nabi Muhammad. Kita cinta kepada Allah, berarti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kita kerjakan. Dan selanjutnya adalah al-inqiyad. Al-inqiyad di sini yang dimaksud adalah patuh. Dengan adanya keyakinan berarti kita sudah berproses kepada al-inqiyad. Patuh di sini sudah proses kepada keislaman kita. Rukun-rukun Islam sudah kita kerjakan mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, sampai hajinya kita. Dan yang terakhir adalah al-qabul, menerima. Seseorang hamba wajib menerima kalimat la ilaha illallah dengan hati dan lisan yang lapang. Selanjutnya adalah pengertian tauhid. Di sini penting untuk kita pahami, ada banyak pandangan ahli terkait
pengertian tauhid secara etimologi dan terminologi. Di sini dirangkum bahwa secara etimologi tauhid berasal dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan masdar. Tauhidan di sini berarti mengesahkan Allah, Esa tunggal satu, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kuat kepercayaan bahwa Allah hanya satu. Mengesahkan Allah, keyakinan tentang satu atau esanya. Secara etimologi banyak pendapat-pendapat ahli yang lain. Secara terminologi, dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa tauhid adalah mengetahui dengan sebenarnya bahwa Allah itu ada dan Allah itu esa. Kalau kita membahas selain yang esa, selain yang tunggal, berarti kita tidak membahas tentang Allah. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan yang benar dalam segala kekhususannya. Dan di sini sifatnya bagi semuanya adalah fardu ain, wajib bagi perorangannya. Selanjutnya istilah-istilah yang ada di dalam ilmu tauhid ini penting untuk dipahami. Ilmu tauhid juga dikatakan dengan ilmu iman. Kenapa? Iman adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Nah, ketika kita sudah iman, berarti kita sudah membenarkan. Amana yu'minu imanan. Ada yang mengatakan ilmu tauhid adalah ilmu akidah, ilmu aqaid. Aqaid yang kita sering bahas adalah tentang sifat-sifat Allah yang wajib, yang muhal, yang mustahil. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu ada, maha melihat, maha mendengar, maha memberi rezeki, berarti kita mempunyai keyakinan yang kokoh dalam hati, mengikat dan mengandung perjanjian sehingga hati menjadi tentram. Contoh, kita sholat tengah malam, kita yakin bahwa Allah mendengar doa kita, bahwa Allah melihat kita, maka hati kita tentram. Kalau Anda beribadah belum menemukan ketentraman, berarti keyakinan Anda dipertanyakan. Selanjutnya ilmu tauhid bisa dikatakan sebagai ilmu teologi, ilmu tentang Tuhan. Ya. Pemikiran sistematis yang berhubungan dengan alam semesta, teologos, ilmu tentang Tuhan. Selanjutnya adalah dikatakan juga ilmu tauhid adalah ilmu kalam. Al-kalam, pembicaraan. Kenapa dikatakan ilmu kalam? Pembicaraan firman Allah dengan dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran atau hadis. Selanjutnya yang terakhir dikatakan juga sebagai ilmu usuluddin. Usul, asal dari agama. Berarti asal, fondasi, pokok-pokok dari keagamaan. Cara mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya tujuan ilmu tauhid perlu kita pahami semua adalah memantapkan keyakinan, tidak sekedar taklid buta, sehingga kita memasuki puncak keyakinan kita. Yang selanjutnya memberikan kebenaran tentang Allah maha pemberi rezeki, tentang Allah itu maha pemurah, pemaaf, dengan dalil nakli, dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis, dan dalil akli dari akal pikiran kita, dari rasio. Selanjutnya tujuan kita mempelajari ilmu tauhid adalah menghilangkan keraguan, karena yang namanya manusia al-qalbu berbolak-balik itu bisa jadi tergoda dari godaan setan dan jin. Setan dan jin sudah fitrahnya. Nah, yang manusia ini kita masih sering tergoda dengan godaan sesama manusia. Misal kita punya janji sehingga lupa untuk beribadah kepada Allah, mengutamakan janji kita sesama manusia. Kita telepon-teleponan seenaknya kepada teman kita sehingga kita lupa untuk beribadah. Selanjutnya meluruskan akidah yang keliru akibat kesalahpahaman, akibat hadis palsu. Kalau kita hanya mengikuti apa katanya terus dari orang-orang yang tidak jelas sanadnya, nah di situ pentingnya kita mempelajari ilmu tauhid. Yang terakhir adalah menambah keimanan. Karena iman itu bisa naik turun. Yang sering kita turun-turun, stagnan, turun, jarang naik-naik puncak. Mungkin naik puncak kalau pas lagi ada hal, ada keraguan, atau kita lagi dilanda musibah. Nah, iman kita biar lagi tinggi-tingginya. Nah, di situ pentingnya tujuan untuk mempelajari ilmu tauhid
Terima kasih, semoga bermanfaat. Terakhir sebagai penutup dari saya, bahwa keberadaan ilmu tauhid ini sumbernya ada 3. Yang pertama adalah yang jelas dari Al-Quran, yang kedua adalah dari hadis, dan yang ketiga adalah dari pendapat para ulama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.